sudah sampai dapur sini, Ya. wajib nih mengganti alas kaki kita. Termasuk Bapak ya? Termasuk Semuanya, Pak, saya. ya? Iya. Semuanya, Pak, ya? Siapapun yang masuk ke dalam dapur wajib mengganti alas kaki yang sudah disediakan oleh kita di sini Iya, untuk Bapak. menjaga sterilisasi dan higienis dapur yang ada di dalam. Tim, Irma, boleh nih. Selamat pagi, Bro. Sehat ya? Nah, ini teman masanya, Irma. Ya, itu. Nah, ini kenapa? Yang seperti yang saya bilang sebelumnya, alhamdulillah kita yang mengikuti Permendag dulu ya, penyelenggaraan makanan, SOP-nya kita laksanakan. Ini sampai miring-miring. Iya. Jadi teman-teman tugas kita itu kita kasih pelatihan-pelatihan untuk kelayakan laik, saji dan higienis. Nah, jadi itu disertifikasi dari teman-teman dinas kesehatan Oh, kabupaten. tadi Bapak ceritakan ini ya, Pak, ya? Ya. Dinas kesehatan. Kemudian termasuk air minumnya juga kita sudah uji lab. Jadi standarnya betul itu benar-benar kita lengkapi lah. Jadi sesuai dengan itu, Pak, ya? Ya. Kendaraan, higien, sanitasi. Selain itu juga yang lebih menarik lagi di Iya. kita bahwa teman-teman kita yang mengolah makanan ini tidak serta-merta kita kasih tugas pokok dan fungsi. Nih kerjaan kamu pokoknya masak, mengolah bahan makanan. Nanti kamu rekrut istilahnya teman-teman pekerja. Tidak seperti itu di kita. Kalau untuk yang mengolah ini, Pak, dari petugas atau dari makanan gitu? Jadi kolaborasi. Kalau di kita itu Kolaborasi. kolaborasi. Jadi ada unsur petugasnya, Ya. ada unsur warga binahnya juga. Tapi memang yang untuk meracik, meramu, bahkan yang apa istilahnya apakah menu itu teman-teman dari pengolahan makanan, petugas. Oh, jadi Nah, jadi mereka ini memang kita latih, kita ikut sertakan nih di tempat pendidikan tata boga lah. Kebetulan kita ada pokmasnya, teman-teman dari LKP Citramas, mereka antusias lah mau membantu kita di sini, mendampingi kita. Ya Jadi alhamdulillah. belajar ya, Pak, ya? Ya, jadi Belajar. mereka itu belajar, Belajar diajarin cara masak, mengolah bahan makanan itu seperti apa. Kalau misalnya menunya daging, motong daging itu seperti apa. Ada aturannya juga ya, Pak, ya? Ada. Jadi naruh sayur-sayuran Iya. itu meskipun dia itu di gudang di tempat penyimpanan itu seperti apa mekanismenya. Nah, Jadi mereka sudah tersertifikasi. iya ini, Pak, ya? Jadi inilah chef-chefnya Rutan kelas Chefnya ya, 1 Pak, ya? Tangerang. Chef Rutan kelas 1 Tangerang. Kalau untuk menunya sendiri, Pak, setiap hari ada jadwal pembagian, ada beda-beda gitu. Oh iya, tentu. Kalau menunya itu kan kita siklus 10 hari ya. 10 hari. Tentunya standar gizinya, kalorinya juga sudah dihitung. Nah makanya kita juga nih kolaborasi nih dengan teman-teman dinas kesehatan, Iya. khususnya kabupaten, dengan teman-teman puskesmas Jambi. Nah, minimal tuh seminggu sekali mereka ke sini monitoring, ngelihat. Jadi melihat kebersihan, kelayakan tempat kita ini konsisten enggak. Jadi standar gizinya juga Ya, diatur, jadi Pak, ya? termasuk jumlah kalori apa segala Iya. macam tuh mereka yang lihat. Oh, jadi memang benar-benar kita ini ya banyak dibantu lah sebenarnya dengan teman-teman stakeholder. Kalau Pak Penikah, boleh diceritakan gimana makanan ini mulai dari diterima oleh teman-teman di sini, lalu diolah, lalu kemudian sampai diterima di blok masing-masing. Oh, tentu bisa. Mas Eko,
Eko. Nah, kebetulan ini beliau ini adalah kepalanya, kepala dapur lah istilahnya yang menangani bidang di sini. Seperti yang Mbak Irma sampaikan tadi, bagaimana sih mekanisme tata caranya sampai mulai dari penerimaan sampai pendistribusian. Tidak terlepas dari pengawasan beliau. Masalah mulai dari penerimaan dan sampai pendistribusian. Jadi mulai Bama itu masuk, kita sudah ada bentuk tim penerima Bamanya, itu dicek sesuai nggak dengan permintaan kita. Jadi sehari sebelumnya kita sudah mintakan itu, mintakan Pak istilahnya surat permohonan monase, jumlah barang yang harus kita minta untuk kita masak besok. Jadi disesuaikan ya Pak ya, jadi kita dengan yang nggak tahu. Benar, kita cocokkan dengan menunya, menu besok hari itu apa, itulah yang kita minta bahan-bahannya. Jadi begitu bahan itu datang, diterima oleh tim penerima Bama, dicek, ditimbang. Nah, kemudian langsung diproses. Nah, nanti kita tunjukkan lah di luar nanti prosesnya. Ya, kan ada di situ tadi sebelum kita masuk ke dapur basah. Jadi di situ mekanisme dari awalnya. Barang datang, ditimbang, langsung dicuci dengan air mengalir. Kalau dia sayur-sayuran dicaca, kalau daging juga dicucinya dengan air mengalir. Jadi proses pemotongan apa segala macam itu di dapur basah itu tadi. Begitu sudah jadi, sudah terpotong-potong, siap untuk dimasak, baru nanti didistribusikan ke dalam. Jadi di sini yang sudah siap masak ya Pak ya, yang sudah dipotong, yang sudah dicuci. Itu teman-teman yang di sini juga nih, yang bantu ini, yang chefnya lah, asisten chef. Ya. Kalau kami bilang asisten chef. Mereka ini juga nggak bisa keluar sembarang-sembarangan. Jadi kalau memang sudah di dalam sini, ya di dalam sini. Begitu juga petugas yang di luar, dia tidak boleh masuk-masuk ke dalam. Jadi kalau bidang di luar, ya di luar saja. Makanya kita menjaga sterilnya itu sampai seperti itu. Jadi teman-teman yang bertugas di sini keluar pada saat jam tugasnya selesai. Ya, kalau dia mau keluar, tetap dia di sana. Keluar pun dia bukan pakai sendal ini, sendalnya beda lagi. Jadi sendal ini hanya sampai sebatas di depan. Ya. Jadi kalau keluar sampai ke sana sudah tidak lagi. Dan wajib pakai hand sanitizer. Nah, jadi teman-teman yang bekerja di luar itu hanya khusus di luar. Kalau yang di dalam khusus di dalam saja. Nah, tentunya pasti kan Mbak Irma bertanya-tanya dong. Ini asisten chef ini atau warga binaan kami ini gimana sih mekanisme mereka itu bisa kerja di dapur? Iya, gimana itu Pak? Ya kan? Tentunya kita nggak sembarang nawarin kamu mau di dapur nggak begitu Cara mekanisme. milihnya gimana itu Pak? Pertama kita lihat dulu nih latar belakang profilnya, mulai dari cek kesehatannya, dia terbebas TB apa tidak. Makanan-makanan yang Iya. harus steril dan Iya, karena ketika kita mendapatkan sertifikasi itu semuanya itu dicek mulai dari kuku, terus kita cacing atau tidak. Iya, ya mohon maaf bahkan sampai uji apa istilahnya sampai di lumpur itu juga dicek bakterinya ada apa tidak. Iya sampai seperti itu Mbak. Untuk kita dapatkan sertifikasi layak hijau itu sampai seperti itu. Nah termasuk mereka dicek kesehatannya terpapar TB atau tidak. Latar belakang itu seperti apa. Terus ketika mereka mau kerja di sini itu di asesmen. Ya, mereka senang nggak? Memang hobi nggak untuk kegiatan tata boga itu? Satu hari ini kegiatan masaknya berapa kali Pak? Kalau satu hari itu kita 3 kali ya, karena kita menyiapkan 3 kali makan dari makan pagi, siang, dan sore hari atau malam hari. Nah, kalau untuk pagi-pagi itu subuh itu sudah boleh bekerja. Dan 3 kali waktu masak itu satu tim yang sama atau ada 2 tim atau? Oh dia ada dua tim. Ada 2 tim. Istilahnya kalau yang dari subuh kalau udah sampai siang itu sudah. Ganti sih Pak ya? Ya. Atau kalau memang mereka masih kuat, masih ini, terus bisa lanjut. Yang satu timnya itu mulai istirahat, tapi besoknya mereka yang kerja. Yang satu lagi istirahat. Boleh dilihat Mbak. Ini masak apa nih? Hah? Dagingnya. Dagingnya. Mau diapain dagingnya? Ditumis sama semur. Berapa kilo ini Pak? Mas Eko ya. Berapa kilo ini? Sesuai dengan Manase 82,1 kilo.
Untuk satu kali makan Iya. semuanya. Satu kali ya Pak ya? Itu satu menu. Satu menu ya Pak ya? Berarti ini sekali nanti buka puasa ya? Iya, berbuka puasa. Kalau untuk yang non muslim kan tadi Sudah diantar ya? sesuai dengan menunya ikan goreng. Wah. Oh ini Pak sambal. Buat bikin kuah. Oh bikin kuah, bumbu ya Pak ya? Bumbu daging, sumur daging. Kalau bumbunya aja udah harus biasa ya kan? Iya Pak ya? Celasi. Kapan pulang Mas? Maunya mah tahun ini Pak. Ya mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan insya Allah tahun ini bisa pulang kan? Nah, Mari Mas. Mari. kalau ini tempat mencuci beras. Cuci beras. Ya, jadi kalau beras itu kan nggak bisa kita bawa. Kalau untuk cuci tempat makan. Ompreng. Iya. Oh, itu adanya di luar. Ompreng ya Pak namanya ya, ompreng. Itu di luar semua. Oh di luar semua, jadi supaya nggak kotornya nyatu dengan Nah, makanan seperti yang itu tuh. Kalau sudah selesai. Ini apa ya Mas Eko? Izin, jadi sayur yang sudah dicuci untuk Yang masuk ke sudah sini. dicacah. Ya, Oh. kemasannya tertutup untuk steril. Tuh, makanya. tidak musim Ya. bentukan tadi. Tuh, teman-teman yang bertugasnya di luar, ya tetap di luar. Ya, nggak Oh boleh. iya ya, iya. Mereka di luar ya Pak ya? Ya. Untuk masuk ke dalam yang terima yang di dalam. Makanya. Ambil aja Mas, boleh? Kamu mau dimasak kan? Ayo. Nah, jadi yang bertugas dalam ya khusus satu. Khusus ya Pak ya? Ah. Ada di dalam. Coba ada di deh, luar. sebentar, berhenti Mas, sebentar. Ini apa? Boleh dilihat ya Pak ya? Kita lihat. Nah, Oh, ini iya. sayur sudah dicuci bersih Sudah dengan air dicuci. mengalir. Kemudian juga sudah disterilkan dengan air panas. Jadi ada air Dua kali ya, panasnya, Pak, ya? air mengalir, kita pakai air panas. Ya. Sudah Mas, boleh. Makasih ya Mas. Ini mau tumis ya? Ya, betul. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Gitu Mbak. Mau lihat-lihat dapur basahnya? Iya, betul Pak ya. Nah, dapur basah itu seperti ini Mbak. Jadi memang ini tempatnya basah-basahan. Iya, dapur basah ya Pak ya. Jadi barang masuk apa segala macam sayuran dicacah, dibersihkan, disterilkan itu di sini. Nah, termasuk ompreng-ompreng tadi itu Iya, oh, dicucinya di sini. Jadi semuanya itu pakai air mengalir. Jadi tidak ada yang diendapkan. Pakai air mengalir. Kemudian masuk ke dalam itu dalam posisi sudah harus kering. Jadi tidak ada boleh satu tetes pun dia ada air omprengnya itu. Jadi memang benar-benar sampai dikeringkan. Nah, kemudian kayak salurannya ini dengan yang di dalam itu berbeda. Jadi kalau di dalam itu ada penyaring lemak atau segala macam. Itu seperti itu. Di sini itu juga demikian. Kalau petugas yang di sini Pak masih satu tim dengan yang di dalam dari termasuk dari makanan Oh, ada atau dari pegawai. yang jelas pegawai kita ada menguasai ini Mas Warno sini. Nah, petugas kita, petugas dapur juga. Cuman beliau ini secara bergantian ya dengan teman-temannya kan. Ini juga bisa masak. Bisa Pak? Tapi saat ini tugasnya cuman dia pengawasan di sini. Besok bergantian tuh berdasarkan aplusannya aja shiftnya Ada dapat siapa di ya? mana. Iya. Jadi bergantian. Dikerjakan. Jadi seluruh kegiatan anak-anak ini tetap harus kita awasi, harus kita pantau. Karena apa? Biar kerjaannya itu tidak asal. Jadi memang sudah sesuai harus standar-standarnya. Gitu Mbak Irma. Boleh Pak? Boleh, boleh. Ah, Mas Warno lah. Ya bisa. Belah sini. Kan di sana kayak apa? Oh. Nah, ya. Nanti kita motongnya di sini. Habis dipotong, Jadi dipotong di sini. potong di sini, tapi di sebelahnya. Oh ini untuk yang cuci tadi itu ya Pak ya? Ya.
Jadi dari sana sudah dicuci, dicacah, sampai di sini yang sudah dicacah dimasukkan ke sini. Ada ini Pak ya, ada cucian. Ya, tempat sayurnya di sini. Ini. Nah ini kita udah pakai air panas. Jadi air panasnya itu. Ya. Ya. Setelah selesai nanti langsung proses pembersihan nih dari teman-teman. Ini kebetulan habis selesai kan, belum di sini. Oh ini tetap makanya ini. Oh yang oprek tadi ya Pak, barusan ya. Tuh. Jadi dia terpisah. Ada tempat makanan, ada memang khusus tempat pencucian tempat makanan atau oprek. Yang terakhir juga pakai dengan air mengalir, baru di Oh di sini juga pakai apa? ya. Begitulah alurnya Pak Irma. Nah, teman-teman yang mendistribusikan makanan Ya. beda lagi sihnya. Oh beda lagi ya Pak ya? Beda lagi sihnya. Jadi sudah diisi, Nah, nanti kan sudah kering, sudah bersih. Yang ke dalam. Ya, teman-teman di dalam itu nanti ngasih sesuai dengan porsinya ya. Setelah itu nanti teman-teman pendistribusian yang ambil. Adanya dari sebelah mana nanti. Jadi nanti mereka yang distribusikan. itu makanan juga yang pakai nomor. Ada dua. Termasuk yang kayak untuk apa? Air minum. Lo punya sendiri ya Pak ya? Ya, air minum itu memang sudah ini. Nah, ini sudah diuji lab itu airnya itu. Ada sertifikasinya sudah. Jadi kita mendistribusikan ke anak-anak juga berbentuk air aqua isi ulang. Selain itu nanti juga kita tambah stok air panas. Ini Ini untuk yang ke untuk konsumsi minuman. Oh, untuk konsumsi Pak ya. Iya. Jadi memang sudah ada proses ini. Dan ini kita segel layaknya Baru. iya, kayak aqua beneran nih. Iya. Bisa ya, Mas, dibuka ya. Masih ada kan ininya? Baru ya Pak ya. Pokoknya iya, segelnya itu inilah. Nah, jadi benar-benar steril. Kasih tutupnya lagi. Boleh ditutup lagi Pak. Tutupnya lagi, Mas. Jadi kita, ya itu, karena di dalam itu kan sudah sterilisasi udah ini. Kita upayakan juga pada saat mendistribusikannya juga sudah steril juga. Proses tutupnya. Baru. Ini tutup. Nama saya Eko Herianto. Di sini saya bertugas sebagai koordinator dapur. Tantangan di dapur rutan kelas 1 Tangerang adalah yang pertama adalah karena keterbatasan SDM, kita harus bisa komitmen dalam menjaga kehigienisan serta tata kelola kerja yang selalu disiplin serta komitmen. Yang kedua adalah semua yang ada di sini kita harus bisa memaksimalin dengan segala keterbatasan yang ada. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irwan Ferdi Ahmad. Saya petugas dapur rutan kelas 1 Tangerang. Kesan-pesan di dapur rutan kelas 1 Tangerang dapat mengerti, memasak dan mengolah makanan,
sekaligus BP di Rutan Kelas 1 Tangerang, dan dapat merasakan suasana di dapur dan ilmu di dapur lebih banyak. Saya Bima Kusuma. Jadi dapur sudah 1 tahun. Alhamdulillah saya senang kerja di dapur Rutan Kelas 1 Tangerang ini, bisa membantu teman-teman saya yang ada di blok. Pak Monika, terima kasih banyak Pak. Kami sudah diberi waktu untuk bisa melihat langsung kegiatan Bapak dan teman-teman semua di dapur Rutan Kelas 1 Tangerang ini. Pertanyaan terakhir Pak, harapan Pak Monika untuk Rutan Kelas 1 Tangerang? Harapannya ya, yang pertama tetaplah rendah hati, Ya. tuluslah berbakti dan melayani. Rutan 1 Tangerang maju, manusiawi, juara. 3 kata untuk Rutan Kelas 1. Rendah hati, teruslah mengabdi dan melayani. Rutan Kelas 1 Tangerang manusiawi, juara. Siap. Terima kasih loh Mbak Irma Terima sudah kasih, mau Bapak. mampir ke tempat kami. Jangan Terima kasih Bapak, bosan-bosan. senang sekali Bapak. Ya, Saya kagum di sini. pokoknya kami juga butuh masukan selalu nih dari teman-teman.